Wahai Abu Dujanah, apakah kamu tidak punya keperluan kepada Allah? Bahwa saya pernah melihat salah satu anak saya mengunyah satu biji kurma dari kurma-kurma itu, lalu saya masukkan jari saya ke tenggorokannya, lalu saya keluarkan sebelum dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Laila? Laila doakan di bulan Ramadan ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam rahmat, taufik, hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana sahabat Laila, puasanya lancar semua kan? Semoga bulan Ramadan kali ini kita bisa terus berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Nah, kalau kemarin Laila menceritakan tentang kisah kurma yang menangis di hadapan Rasulullah, kali ini Laila akan menceritakan kisah kurma lagi nih sahabat Laila, yang pastinya sangat menarik. Tapi kok dari judulnya bukan kurma ya? Iya, dari judulnya adalah kisah Abu Dujanah yang membuat Rasulullah menangis. Tetapi masih ada korelasinya dengan kurma ya sahabat Laila. Daripada penasaran, langsung aja ya Laila ceritakan kisahnya. Jadi sahabat Laila, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan pasti memiliki banyak sahabat-sahabat yang dekat dengan beliau, dengan budi pekerti yang baik tentunya. Banyak dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kisah yang diriwayatkan. Salah satunya adalah Abu Dujanah. Abu Dujanah sendiri terkenal sebagai seorang yang pemberani di medan perang dan selalu menjaga keluarganya dari suatu hal yang haram. Abu Dujanah sudah biasa sholat subuh di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja ketika sholat hampir selesai, dia langsung keluar dari masjid cepat-cepat. Hal itu menarik perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dan bertanya kepada Abu Dujanah, "Wahai Abu Dujanah, apakah kamu tidak punya keperluan kepada Allah?" Abu Dujanah pun berkata, "Tentu punya wahai Rasulullah. Aku tidak mungkin tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sekejap mata." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun balik bertanya, "Lalu mengapa kamu tidak menunggu menyelesaikan sholat bersama kami, lalu engkau berdoa kepada Allah apa yang kamu inginkan?" Kemudian Abu Dujanah pun menjawab, "Alasan perbuatan saya itu adalah karena saya memiliki tetangga, seorang Yahudi. Dia memiliki pohon kurma yang cabang-cabangnya sampai ke atap rumah saya. Jika angin bertiup di malam hari, kurma-kurmanya jatuh ke tempat saya. Jika Rasulullah melihat saya keluar dari masjid cepat-cepat, itu karena saya ingin mengambil kurma-kurma itu untuk saya kembalikan kepada pemiliknya. Saya melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini saya lakukan juga agar anak-anak saya tidak memakan kurma tersebut. Karena kurma itu tidak halal untuk saya dan keluarga saya. Sebelum anak-anak saya bangun lalu memakannya karena lapar, saya bersumpah di hadapanmu, wahai Rasulullah, bahwa saya pernah melihat salah satu anak saya mengunyah satu biji kurma dari kurma-kurma itu, lalu saya masukkan jari saya ke tenggorokannya, lalu saya keluarkan sebelum dia menelannya. Ketika anak saya menangis, maka saya katakan kepada anak saya, apakah kamu tidak malu jika nanti saya berdiri di hadapan Allah sebagai pencuri?" Begitulah ya Rasulullah, penjelasan dari Abu Dujanah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mendengar penjelasan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seketika menangis dan kemudian beliau memanggil tetangga Abu Dujanah yang memiliki pohon kurma tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, "Maukah engkau jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan belinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu." Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tetangga Abu Dujanah itu menjawab dengan tegas, "Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji." Di tengah proses itu, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar ini, tetangga Abu Dujanah pun langsung deal bersedia dengan berkata kegirangan, "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar segera menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujanah pada saat itu juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Sayyidina Abu Bakar merespon dengan bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Kemudian tetangga Abu Dujanah pun berjalan mendatangi istrinya lalu menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi pada hari itu. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu. Lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita sedikit pun," yaitu Abu Dujanah. Nah, dari sini udah kelihatan ya sahabat Laila, dia ada niatan jahat. Padahal kan tadi pohon kurmanya sudah deal dibeli oleh Abu Bakar kepada Abu Dujanah. Malah dia jadi orang yang munafik. Kemudian pada malam harinya, saat si tetangga Abu Dujanah yang munafik itu tidur, terjadi peristiwa yang tak diduga-duga nih sahabat Laila. Ternyata pohon kurma yang berada di halaman rumahnya itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah, bukan dengan bantuan tangan manusia. Saat terbangun pagi harinya, si tetangga Abu Dujanah yang munafik itu lantas keheranan. Wallahu a'lam bishawab, Allah lebih maha tahu kebenaran hakikatnya. Ya sahabat Laila, menurut Laila kisah ini dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semua ya sahabat, yakni betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Dujanah, menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang tidak halal atau haram. Sesulit dan seberat apapun hidup ini, semoga kita semua dijauhkan dari niat yang tidak baik ya sahabat Laila, dan tetap berserah diri dan bertawakal kepada Allah SWT. Oke, sahabat Laila, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya Laila mohon maaf. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke sahabat-sahabat kalian semua ya. Dan jangan lupa diklik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video di YouTube channel Cahaya Laila. Selamat menjalankan ibadah puasa sahabat Laila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.